ini pembicara kita adalah Ibu Irawati Sumedi, seorang psikolog. Beliau juga pembicara di banyak seminar, baik offline maupun online, gitu ya. Pengisi tetap di Radio Suara Muslim Surabaya. Ayah Bunda bisa mengikutinya, kalau nggak salah setiap hari Selasa atau Rabu ya. Nah, kemudian beliau juga seorang pemilik ya rumah terapi Gria Naidra. Kemudian beliau juga konsultan psikolog di beberapa sekolah di Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Dan beliau juga aktivitas sehari-hari juga menjadi seorang manajer di komunitas Cinta Anak dan komunitas Fafiru Ilallah Sigma Daya Insani. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan banyak ilmu dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita bisa lebih baik lagi mengasuh putra-putri kita. Kepada Bu Ira, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Bu Ira, suaranya agak kecil. Oh, kecil ya, Mi? Saya pakai ini aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, Umi? Ibu-ibu yang lain? Iya. Mohon maaf ya, ini saya barusan datang juga, jadi masih agak ngantuk juga saya sebenarnya. Semoga di hari ini ayah bunda yang hadir di sini semoga diberikan kesehatan yang baik ya, karena memang kita berada di tengah kondisi pandemi yang luar biasa hari ini, dan semoga juga tetap menjaga imunitas diri kita dan juga keluarga kita terutama juga. Suaranya kurang jelas juga, masih kurang dekat kali ke. Ya. Halo, sudah jelas Mi? Halo? Di saya agak kecil, dari teman-teman mungkin jelas di sini. Mungkin volumenya, Mi. Iya Umi, volumenya kali Umi ya. Iya, iya. Oke. Ya, saya lanjutin ya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang terbaik hari ini, dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Dan sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah dan sholawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi sudah ada mukadimah dari Umi Oni, dan saya sekarang langsung pada materi saja ya, agar nantinya kita langsung bisa interaksi juga dan kemudian bisa saling berdiskusi dan tidak panjang lebar lagi. Ini saya mohon izin untuk share screen ya. Dan semoga bisa terlihat dengan baik. Sebentar. Apakah sudah jelas share screen saya, Ayah Bunda? Sampun. Oh, Ya. sampun. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang mengenali kesulitan dan gangguan belajar pada anak ya. Karena memang ini adalah salah satu hal yang memang paling banyak ditemui di anak-anak kita hari ini. Apakah itu karena kecerdasannya bermasalah, atau karena memang pola asuh, atau karena memang ada gangguan neurobiologis, atau memang ada gangguan psikotik. Hari ini kita akan membahasnya bareng di sini. Dan kalau kita bicara tentang kesulitan dan gangguan belajar pada anak, otomatis ini untuk usia berapa? Kemarin ada yang bertanya kepada saya.
ini adalah untuk anak-anak usia dini sampai anak SMA bahkan dewasa. Itu masih boleh karena memang ada beberapa orang dewasa yang masih mengalami gangguan belajar. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan belajar itu spektrumnya mulai anak-anak sampai dewasa. Dan hari ini kita akan mengenali 4 gangguan belajar yang paling umum. Sebenarnya ada 7 ya, tetapi saya hanya akan menyampaikan 4 yang paling umum yang memang paling banyak kita temui di beberapa lembaga-lembaga dan juga kita temui di lembaga sekolah. Jadi kita tidak berbicara panjang lebar sampai lengkap gitu, enggak, tapi yang umum-umum saja terlebih dahulu. Dan untuk ayah bunda semua di sini, saya minta kalau misalnya memang mau mencatat, silahkan dicatat. Mungkin ada hal-hal yang memang penting. Dan kemudian yang terpenting di sini adalah kita sama-sama sharing ilmu apabila memang ada hal yang kurang pas atau memang kurang jelas dari saya, mungkin bisa ditanyakan nantinya. Dan apabila apa yang saya sampaikan itu juga ada yang salah, mohon dimaafkan karena memang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama memperbesar wadah, bukan lagi mengosongkan gelas ya. Kalau dikosongkan gelasnya berarti ditumplak itu wadah apa yang sudah kita punya ya. Tapi kita di sini adalah memperbesar wadahnya. Jadi kalau dalam prinsip belajar itu kita memperbesar wadah dan kemudian kita mengetahui dan mengerti lebih banyak dan sekaligus memaknai. Nah, kita bicara tentang kesulitan dan gangguan belajar pada anak. Apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar atau apa yang dimaksud dengan gangguan belajar itu sendiri? Nah, yang dimaksud dengan gangguan belajar adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi, sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik dan juga kemampuan motorik anak usia dini. Loh, jadi akhirnya jadi pertanyaan ya, masa kemampuan motorik anak usia dini itu bisa mengakibatkan gangguan belajar? Mbak Kiki pindah Ya, bisa. Mbak? Mbak Kiki pindah di MP Ruko. Apa yang jenengan tuh Mbak Kiki langsung nggak biar enak? Nomornya Mbak Kiki punya kan? Kalau kita bicara tentang gangguan belajar ini, otomatis memang adalah kita akan menemui anak-anak yang mungkin dia mengalami kesulitan untuk mencerna apa yang diterima dari materi-materi yang diberikan di sekolah. Kemudian mereka juga kesulitan misalnya menyelesaikan soal-soal tertentu, misalnya seperti matematika, harus mengarang, kemudian harus menganalisa, dan kemudian juga harus memahami, dan juga akhirnya sampai menarik kesimpulan. Dan untuk anak-anak usia dini, akhirnya juga terjadi keterlambatan kemampuan motorik ya, dan ini termasuk salah satu gangguan belajar. Kenapa kemampuan motorik anak usia dini ini masuk dalam gangguan belajar? Karena keterlambatan perkembangan motorik anak usia dini itu mengakibatkan otak juga tidak berkembang secara maksimal. Dan ini mempengaruhi banyak hal, terutama terkait persepsi visual dan planning motornya, juga terkait dengan kesadaran tubuh dan orientasi tubuh. Kemudian juga terkait skema tentang tubuh itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan belajar, bukan hanya terkait apa yang ada di otak anak-anak, tapi apa yang juga terjadi pada motoriknya dia, pada otot-ototnya dia. Dan gangguan belajar ini bukan berarti bahwa anak tersebut atau malas belajar, tapi gangguan belajar ini memang adalah gangguan psikologis yang terlibat dalam cara pembelajaran. Dan apakah banyak orang yang mengalami gangguan belajar? Banyak sekali. Bahkan termasuk salah satunya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Steve Jobs, itu adalah salah seorang di antara beberapa orang yang memang mengalami gangguan belajar. Kemudian di Indonesia ada Deddy Corbuzier, kemudian ada Nirina Zubair, itu juga adalah orang-orang yang mengalami gangguan belajar. Dan apakah mereka anak-anak yang bodoh ataupun orang-orang yang malas belajar? Tidak, mereka malah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi di sini ayah bunda harus memahami bahwa anak-anak yang mengalami gangguan belajar itu bukan anak-anak yang bodoh. Kalau misalnya kita menemui anak yang mengalami disleksia, ada anak-anak yang mengalami disgrafia, kemudian diskalkulia, kemudian ada juga disgrafia
dispraksia itu sendiri bukan berarti mereka itu bodoh, tapi mereka cuman berbeda dalam melakukan pengolahan informasi yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan apakah itu bisa disembuhkan? Bisa. Gangguan belajar itu bisa disembuhkan dan bisa diterapi. Asalkan memang pengasuhannya benar, terapinya benar. Jadi kalau misalnya kita menemui anak-anak yang mengalami gangguan belajar, kita nggak perlu panik gitu. Kita nggak perlu istilahnya kemudian memberikan judgement atau memberikan label ya, bahwa anak saya itu bodoh, anak saya nggak bisa apa-apa. Karena ternyata dunia sudah membuktikan seorang Steve Jobs, seorang Albert Einstein, dan seorang Thomas Alva Edison, seorang Mozart itu adalah orang-orang yang memang mengalami gangguan belajar. Dan kemudian kalau saya ditanya apa penyebabnya gitu, penyebabnya banyak. Kenapa sampai terjadi gangguan belajar? Yang pertama adalah komplikasi pada saat masa kehamilan. Jadi kenapa kadang-kadang kalau kita periksa ke dokter tumbuh kembang atau kepada psikolog itu kok yang ditanya tentang riwayat kelahirannya seperti apa, pada waktu hamil seperti apa, ibu pada waktu hamil kondisinya bagaimana, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan. Kemudian perkembangan dari merangkak seperti apa, kemudian perkembangan bicaranya seperti apa, karena kita ingin mengetahui juga apa yang terjadi pada saat anak ini di dalam janin, atau bahkan juga ditanya waktu itu sebelum kehamilan itu sendiri malah juga ditanya apakah ibu memiliki penyakit bawaan genetik ya, ataukah ada riwayat-riwayat penyakit lain, ataukah terkena radiasi apa, itu ditanyakan. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya adalah terjadi masalah ketika persalinan, sehingga membuat oksigen yang diterima oleh si bayi itu tidak full dan menyebabkan otaknya terganggu, sehingga anak-anak yang lahir dengan cara divakum ya. Jadi untuk anak-anak yang sungsang biasanya itu kan memang ada yang kalau sungsang itu kan kakinya terlebih dahulu. Itu bisa mengakibatkan masalah-masalah gangguan belajar nantinya. Kemudian ada anak-anak yang sulit keluar, kalau zaman dulu kan belum ada sesar ya, jadi divakum gitu, jadi kepalanya yang dicatok gitu ya, dan kemudian ditarik keluar, itu juga bisa mengakibatkan masalah gangguan pada belajar. Nah, kemudian ketika balita, anak mengalami sakit yang keras seperti meningitis dan trauma pada bagian kepala. Jadi kejang yang berlebihan pada anak sampai anak itu harus pakai oksigen, apalagi sampai berkali-kali, itu bisa menyebabkan gangguan belajar. Karena apa? Karena sudah terjadi trauma di bagian otak. Dan kemudian yang berikutnya adalah faktor genetik dari keluarga yang memiliki kesulitan belajar. Jadi kadangkala disleksia itu diturunkan. Dan ini sama ternyata kasusnya seperti Deddy Corbuzier menurunkan disleksianya kepada Aska, putranya. Tapi Aska itu sangat cerdas, bahkan memiliki prestasi yang luar biasa yang diakui oleh dunia. Nah, kemudian trauma fisik. Nah, jadi ada trauma-trauma fisik seperti kecelakaan itu yang membuat anak-anak itu terganggu dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir adalah pola asuh, yaitu seperti pengabaian, stimulasi yang salah dan rendah, ada yang overstimulasi, tapi ada juga yang tidak ada stimulasi sama sekali. Kemudian trauma psikologi, dan juga kekerasan-kekerasan yang dialami oleh anak-anak pada masa kecil, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan otaknya. Jadi, perkembangan otak di sini yang mengakibatkan gangguan belajar itu memang dokter tidak bisa menyatakan single faktor, tapi ada banyak faktor kenapa anak-anak itu mengalami gangguan belajar, sama seperti ketika para ahli ya, para profesional ditanya misalnya terkait autis, apa sih yang menyebabkan autis gitu kan? Tidak ada jawaban yang pasti. Pasti akan ada 3-4 faktor yang diduga yang membuat anak ini mengalami autism, yang membuat anak ini mengalami gangguan secara perilaku gitu. Jadi memang tidak ada single faktor, sama seperti gangguan belajar itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya,
di sini mungkin ibu-ibu harus memahami bahwa intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki seseorang anak itu berbeda-beda. Tetapi ada banyak anak-anak pintar, sangat pintar, bahkan IQ-nya tinggi, itu juga mengalami gangguan belajar. Jadi di sini memang tidak ada hubungannya antara gangguan belajar dan tingkat intelijensi. Dan bagaimana seorang anak yang mengalami gangguan belajar itu bisa lebih baik, lebih cepat sembuhnya itu tergantung dari IQ-nya. Semakin tinggi IQ anak, maka kecepatan dia untuk mengatasi gangguan belajarnya semakin baik. Kenapa intelijensi itu tidak berkorelasi dengan gangguan belajar? Karena intelijensi berdiri sendiri, sedangkan gangguan belajar itu adalah hal-hal yang sifatnya gangguan neurobiologis. Jadi memang tidak ada hubungannya antara kecerdasan seorang anak dengan seorang anak yang memiliki gangguan belajar. Jadi kalau misalnya ada anak yang mengalami disleksia, tapi dia pintar, terjadi seperti itu. Ada anak-anak yang mengalami diskalkulia, tapi dia memang sangat pintar. Itu memang karena tidak ada keterkaitan antara intelijensi dan gangguan belajar itu sendiri. Jadi bunda-bunda di sini saya ini kan ya, saya berikan pemahaman berbeda antara anak-anak yang mengalami gangguan belajar dengan anak-anak yang memiliki IQ rendah. Kalau IQ rendah berarti memang intelijensinya rendah dan itu memang ada alat ukurnya. Intelijensi itu ada alat ukurnya ya. Yang kalau dalam tes psikologi bisa diukur pakai alat yang namanya Binet, kemudian ada yang pakai CPM, ada yang namanya WISC, kemudian ada juga pakai IST. Itu adalah alat-alat tes kecerdasan yang memang dipakai untuk mengukur IQ. Jadi di sini bunda-bunda kalau misalnya melihat anak-anak kita, itu ternyata kok akademiknya nggak bagus ya, apakah kira-kira dia mengalami gangguan belajar? Belum tentu. Karena memang mungkin dia intelijensinya rendah, tetapi dia memiliki kecerdasan di bidang yang lain, mungkin di kecerdasan non-akademik, karena intelijensi selama ini memang korelasinya memang lebih banyak di hal-hal yang sifatnya akademik. Jadi itu yang harus dipahami oleh ayah bunda semuanya, bahwa belum tentu ya, belum tentu anak-anak yang mengalami gangguan belajar itu adalah anak yang bodoh. Ini dipahami sampai sini ya ayah dan bunda. Nah kemudian apa saja sih jenis gangguan belajar pada anak? Saya tadi bilang ada 7 ya, tapi kita di sini bicara yang paling umum saja. Yang pertama adalah gangguan belajar dalam membaca, disleksia. Nah, ini yang paling banyak dialami anak-anak saat ini. Bahkan anak-anak yang generasi alif adalah anak-anak yang memang mengalami gangguan belajar disleksia ini cukup banyak. Jadi di sini gangguan belajar ini adalah ketidakmampuan dalam membaca dan menulis. Jadi mereka itu susah untuk menulis, susah untuk membaca, dan susah untuk mengeja. Bahkan kadang-kadang usianya itu sudah cukup besar ya. Kenapa ya anak saya kok masih kesulitan untuk membaca? Kenapa anak saya itu juga kesulitan untuk menulis? Dia kesulitan untuk mengeja, padahal umurnya sudah banyak gitu kan istilahnya. Kemudian dia diajak ngobrol juga bisa tuh, dia diajak menghitung juga bisa tuh, tapi kenapa kok menulisnya sama membaca nggak bisa-bisa? Nah itu adalah berarti mungkin anak mengalami gangguan disleksia. Tetapi kalau untuk melihat atau memperhatikan apa saja sih ciri-ciri dari seorang anak itu mengalami disleksia, kita lihat di daftar di sini ya. Jadi bunda-bunda nanti bisa dicek tuh ya, anak-anak kita itu termasuk anak-anak yang ada disleksianya enggak. Karena yang dimaksud dengan gangguan belajar di sini spektrumnya itu macam-macam, tergantung pada tingkat keparahannya, kemudian frekuensi terjadinya dan intensitasnya. Jadi gejala-gejala umum yang dimiliki oleh anak-anak disleksia, contohnya yang pertama adalah mereka susah untuk memproses serta mengingat hal-hal yang baru. Kemudian sulit untuk melafalkan kata-kata baru. Termasuk di sini perkembangan bahasa balita yang mempelajari bahasa asing. Jadi anak-anak umur 3 tahun itu adalah masa anak itu menguasai bahasa karena dia sudah memiliki 4.000 sampai 6.000 kosakata. Tapi di saat usia 3 tahun dia diajari bahasa lain selain bahasa ibunya dan dia kesulitan, ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan tidak. Jadi kemudian jangan kemudian menganggap oh anak saya sulit bahasa asing nih, mempelajari bahasa asing berarti dia disleksia. Bukan
otomatis begitu ya, karena memang harus ada 6 ataupun 7 dari tanda-tanda yang muncul itu dialami oleh anak-anak. Kemudian intensitasnya seperti apa, frekuensinya itu bagaimana, dan tingkat keparahannya itu bagaimana, itu harus benar-benar diobservasi dengan benar sebelum kita memutuskan bahwa dia disleksia. Kemudian yang ketiga adalah sulit mengingat hal-hal dari film atau sesuatu yang ia sukai. Jadi anak-anak disleksia itu kalau misalnya mereka melihat sesuatu, kemudian melihat sesuatu yang menarik, kemudian mereka ditanya, itu urutan-urutan ceritanya kadang-kadang banyak yang lupa. Bahkan apa yang dia lihat di situ dia juga banyak yang tidak diingat dengan baik. Apa ya tadi yang aku lihat itu ada apa ya, itu tidak diingat dengan baik. Jadi di sini ada hubungannya dengan memori jangka pendek mereka. Kemudian mereka mengalami kesulitan untuk belajar huruf-huruf dasar atau alfabet, sulit membedakan atau mengenali warna. Itu adalah salah satu ciri disleksia yang umum. Dan kemudian sulit membedakan kata-kata yang serupa, bahkan huruf yang serupa seperti huruf P, D, kemudian B, kemudian kalau huruf hijaiyah itu mim, nun, itu mereka kesulitan. Dan biasanya juga sulit membedakan kiri kanan. Nah, kemudian mereka juga sulit untuk menemukan kata atau untuk menjawab pertanyaan orang lain. Jadi kalau anak disleksia itu kayak gini misalnya, mereka itu ditujukan pisau ya sama kita. Mereka itu tidak langsung akan bilang ini apa gitu. Mereka tidak akan bilang itu pisau, tapi mereka akan mengatakan itu alat untuk mengiris atau itu alat untuk memotong. Itu biasanya yang disampaikan oleh anak-anak disleksia. Kemudian mereka kesulitan untuk menghafal, kemudian sulit untuk menceritakan kembali suatu kisah atau kejadian, dan juga kesulitan untuk meringkas cerita dan juga memahami sebuah tulisan atau cerita. Dan itu banyak terjadi pada anak-anak kita hari ini, terutama anak-anak yang masuk SD-nya kurang dari 7 tahun ya, terutama hari ini ya. Itu banyak sekali mereka kesulitan untuk memahami sebuah tulisan atau cerita. Jadi kadang-kadang bisa baca tapi nggak paham artinya. Mereka kadang-kadang sudah lancar ya istilahnya menulis, tapi nggak tahu yang ditulis itu apa, maksudnya apa. Nah itu adalah ciri-ciri yang bisa kita perhatikan dari anak-anak kita. Tapi tidak semata-mata kemudian kalau misalnya anak-anak mengalami kesulitan ini, oh dia pasti disleksia, belum tentu. Karena itu tadi saya bilang tergantung frekuensinya, intensitasnya, dan juga tingkatan keparahan dia mengalami gejala-gejala yang sudah ada pada daftar ini. Kemudian ini juga selain tadi ada gangguan membaca disleksia itu disleksia itu selain membaca dia juga menulis. Tetapi di sini kalau menulis itu sendiri disgrafia ya, ini lebih kepada anak kesulitan menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Dan ini adalah gangguan belajar yang memang sangat umum terjadi pada anak-anak. Dan tadi seperti yang saya bilang, semakin cerdas anak, maka dia akan semakin mampu mengatasi gangguan belajarnya. Jadi kalau misalnya anak kita mengalami gangguan belajar, nggak usah panik. Ayah bunda nggak usah kemudian lebay, alay, terus ngasih berbagai macam stimulus agar anak saya nggak mengalami gangguan belajar. Enggak, karena semua ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh anak saya kok kesulitan ya menggunakan tata bahasa, tanda bacanya seperti apa, mengatur paragrafnya seperti apa, coba dicek dulu satu-satu. Dan di sini ini biasanya ditandai dengan susah untuk memegang pensil ataupun untuk menulis. Jadi pegang pensilnya itu kadang kayak nggak kuat, kemudian pegang pensilnya itu kayak melayang. Kalau nggak gitu nulis itu yang bergerak itu bukan pergelangan tangannya, tapi yang bergerak itu bukunya atau kertasnya, dan kadang-kadang yang bergerak itu dirinya atau bahunya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nulis itu ya gini, semua badannya bergerak, bukan hanya pergelangan tangannya yang bergerak. Kemudian yang kedua adalah anak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan menggambar atau menulis. Kalau untuk anak-anak disgrafia, kegiatan-kegiatan yang menggambar atau menulis itu benar-benar mereka itu bilang, oh udahlah, enggak lah, nyerah lah, saya nggak mau gitu kan. Kalau bisa ya udah
ditulisin gitu. Kalau bisa ya nggak usah ada kegiatan menulis atau menggambar. Kemudian yang ketiga adalah sulit untuk menulis kalimat dalam bentuk yang baik dan benar. Jadi kalau dibilang anak sekarang itu tulisannya nggak bisa dibaca gitu kan. Kadang-kadang bukan hanya gurunya yang nggak bisa baca, mereka sendiri yang nulis kalimat juga nggak bisa baca gitu. Jadi ini karena memang mereka kesulitan untuk menulis itu sendiri. Dan kadang-kadang mereka juga nggak ngerti, nggak paham apa yang ditulis. Itu adalah ciri-ciri disgrafia. Dan saya bilang, insya Allah semakin baik intelijensi anak, maka dia akan semakin mudah untuk ditangani gangguan belajarnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling banyak juga gangguan kemampuan menghitung diskalkulia. Nah, di sini nih memang anak-anak yang diskalkulia ini memang kesulitan untuk mengerjakan matematika dasar. Ada beberapa anak yang bisa mengerjakan matematika dengan sangat cepat, tapi ada anak-anak yang memang kayaknya benar-benar nyerah deh kalau matematika. Bahkan untuk hukum matematika yang paling sederhana, misalnya penambahan atau pengurangan, itu mereka itu benar-benar butuh effort yang luar biasa. Dan juga sekaligus mereka kesulitan untuk mengingat angka. Kadang-kadang masih terbalik antara angka 2, angka 7, kemudian angka 5, angka 3, itu masih bingung gitu membedakan angka-angka itu sendiri. Dan apa sih ciri-ciri dari kemampuan gangguan dari diskalkulia? Nah, ini mungkin yang tidak kita kira ya dan tidak kita sangka. Ternyata ciri dari diskalkulia ini luar biasa loh. Jadi anak-anak yang sulit menentukan arah kiri atau ke kanan itu adalah juga dia rendah dalam kemampuan menghitungnya. Sulit membaca jam, menghitung uang kembalian. Jadi terus kemudian kalau anak-anak sudah kesulitan di sini memang mereka itu takut melakukan kegiatan yang istilahnya yang harus melibatkan angka-angka. Jadi seperti itu. Terus kemudian mereka sulit melakukan proses matematis itu sendiri. Kadang-kadang mengalami disorientasi, seperti disorientasi waktu, akhirnya bingung, tanya jam berapa, ini arahnya apa. Kadang-kadang orang itu sudah ada di suatu daerah ya masih bingung aja menentukan itu selatan, itu barat, itu timur, itu utara gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka bingung di sini dan ini juga salah satu dari diskalkulia itu sendiri. Dan kemudian yang berikutnya adalah mereka sulit membedakan bangun-bangun geometri atau bangun ruang dan juga sulit membedakan angka itu sendiri. Bahkan orang-orang diskalkulia itu biasanya juga suka suka susah membuat perkiraan. Itu orang-orang yang terkena diskalkulia. Dan kemudian yang paling banyak juga terjadi untuk hari ini adalah gangguan kemampuan motorik atau dispraksia. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah okupasi terapi dan fisioterapi itu adalah sebuah profesi yang saat ini paling banyak dicari dan juga paling laris karena memang ini paling banyak terjadi pada anak-anak usia dini. Dan dispraksia ini adalah gangguan yang terjadi pada koordinasi motorik anak, misalnya antara koordinasi gerakan tangan atau kaki. Dan ini sayangnya memang berpengaruh luar biasa kepada kognitif anak, kepada perilaku anak, kepada aktivitas daily living anak. Jadi aktivitas keseharian anak itu sangat terganggu pada saat anak-anak itu mengalami dispraksia. Dan karena itulah akhirnya mereka itu harus mengalami terapi, kemudian harus mengikuti kelas-kelas tertentu. Dan apakah mereka anak-anak normal? Iya, anak-anak normal, tapi memang mereka mengalami gangguan di bidang motoriknya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Kemudian apa saja sih tandanya ya, ciri-ciri dari dispraksia itu sendiri? Yang pertama adalah mereka sulit menggunakan alat makan. Jadi lebih suka pakai tangan. Kalau misalnya mereka makan itu mereka lebih suka nih muluk ya, kalau orang Jawa itu bilangnya muluk gitu-gitu kan. Kemudian mereka anak-anak itu ini yang terjadi banyak sekali kesulitan naik sepeda roda 3 atau bahkan roda 2 dan juga susah bermain bola. Kayak kemarin salah satu contoh saya itu ada di salah satu sekolah yang cukup besar. Kemudian saya itu bertemu dengan anak yang cuman melempar bola ke atas gini nih susah setengah mati. Jadi memegang bola begini, kemudian dipantulkan begini itu benar-benar nggak bisa. Padahal usianya sudah 6 tahun lebih. Jadi kalau kita melihat kayaknya cuman gampang gitu tapi kok dia nggak mampu sih. Iya memang dia nggak mampu karena memang dia mengalami distraksi ya. Akhirnya apa?
kalau orang-orang dispraksia ini biasanya kalau jalan suka sering nabrak orang atau benda, kemudian terlambat dalam menggunakan tangan yang dominan juga, itu anak-anak dispraksia biasanya untuk usia 3 tahun itu kan sudah jelas ya, orang ini dominan kiri atau dominan kanan. Tapi kalau untuk anak-anak dispraksia nggak jelas. Kemudian mereka kemampuan untuk menggunakan toilet itu ada anak-anak yang sampai usia 5 sampai 6 tahun itu ternyata toilet trainingnya belum selesai. Jangankan 6 sampai 5 sampai 6 tahun ya, bahkan ada yang sampai usia 9 tahun itu masih terlambat dalam melakukan toilet training. Kemudian yang berikutnya adalah sangat menghindari pelajaran olahraga dan juga kesulitan mengikuti perintah-perintah yang memerlukan koordinasi mata dan tangan, dan juga kesulitan mengikuti instruksi dan mengingatnya dengan baik. Jadi kalau dipikir-pikir, kok kayaknya cuma gangguan pada motorik, kenapa pengaruh ya pada cara kerja otaknya? Karena pada saat anak-anak itu kesulitan dalam motoriknya terlambat, maka otomatis pembentukan sinaptik di otaknya juga terlambat, dan ini yang membuat otaknya juga tidak berkembang dengan sesuai yang kita harapkan. Nah, ini yang akhirnya membuat anak-anak yang mengalami distraksi ya itu biasanya memorinya itu jangan pendek bener. Jadi kalau disuruh mengingat itu kadang-kadang yang diingat itu nggak sampai 5 menit sudah hilang. Kalau udah gitu, misalnya suruh mengingat 5 angka, yang dia sebutkan hanya 3 atau 4 angka. Kalau udah gitu, pada waktu diajak bercerita, itu yang diambil hanya cerita bagian belakang, yang tengah kadang hilang, atau bahkan yang depan hilang. Jadi seperti itu. Jadi memang dispraksia itu sendiri itu sangat sangat mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri. Kenapa akhirnya TK-TK yang sudah bagus ya, TK-TK yang memang paham tentang tumbuh kembang anak itu di usia TK itu nggak lagi dipaksa untuk bisa baca tulis itu sendiri, tetapi lebih dikuatkan otot-otot motoriknya dan juga dikuatkan permainan-permainan yang sifatnya mengasah sensorik anak. Jadi misalnya kayak main pasir, terus kemudian jalan di atas rumput, kemudian pegang yang lembek-lembek, kemudian membau, kemudian main air, jadi seperti itu. Jadi memang itu fungsinya untuk mengasah sensorik dan motorik dari anak-anak. Jadi seperti itu, dan semoga apa yang saya sampaikan sudah jelas. Umi, saya kembalikan, kita langsung diskusi. Karena saya hari ini rencananya ada tamu dari Palembang, ini ayah bunda rombongan sekolah-sekolah dari Palembang. Umi, monggo saya kembalikan Umi untuk materinya hari ini nggak terlalu panjang. Umi Oni, kita langsung tanya jawab. Umi Oni. Ya, makasih, tadi belum dibuka, Bu. Oh. Ini sesuatu yang sangat penting ya untuk diketahui oleh ayah bunda, sehingga meskipun mungkin tidak gampang gitu ya untuk kemudian mendeteksi anak-anak kita, karena tadi kata Bu Ira intensitasnya berapa itu dan sebagainya, jadi tidak langsung mudah menjustifikasi juga Bu Ira ya, tetap harus berkonsultasi dengan ahli gitu ya. Bu Ira, sebelum teman-teman nanti bertanya, saya juga teringat sebuah film India, Tare Zameen Par, Bu Indah. Tare Zameen Par, ya, disleksia. Ya, itu tentang anak disleksia ya. Lihat itu berulang kali harus menangis gitu, karena luar biasa sekali. Bu Ira, mungkin tadi belum dijelaskan tentang apa bedanya tadi kesubel ya, kesulitan belajar atau gangguan belajar dengan lambat belajar atau slow learner, Bu Ira. Khawatirnya anak-anak orang tua menyamakan itu. Iya, gini Umi, kalau gangguan belajar itu hal-hal yang sifatnya neurobiologis ya. Jadi itu disebabkan oleh karena beberapa hal tadi ya. Tapi kalau gangguan belajar ini tidak berpengaruh kepada intelijensi anak. Jadi misalnya gini, anak-anak kalau misalnya dia intelijensinya tinggi,
tapi dia mengalami gangguan belajar, ya intelijensinya tetap tinggi. Tapi kalau slow learner berarti dia sudah terlahir secara bawaannya itu IQ-nya itu kalau diukur memang berada di bawah rata-rata. IQ normal itu kan di rentang angka 90 sampai 109 ya, dengan alat ukur BINE, WISC, kemudian IST itu sendiri, kemudian pakai CPM, jadi ada alat ukurnya ya dalam psikologi. Dan juga kalau misalnya kita bertanya kepada para psikolog itu, saya kepingin nih tes intelijensi untuk anak saya gitu. Tes intelijensinya untuk apa? Untuk mengetahui kapasitas intelektual anak saya. Berarti itu kita akan pakai alat yang namanya BINE atau WISC untuk anak-anak. Nah itu biasanya nanti akan keluar angka. Angka itu yang memuat tentang IQ verbal dan IQ performance. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kalau di tes intelijensi itu sendiri memang bebas budaya ya. Jadi semua orang dari semua bangsa pasti akan bisa mengerjakan. Nah, di situ akan keluar angka ya. Jadi intelijensi itu sendiri itu sudah dibawa. Jadi itu namanya adalah crystile ability. Jadi itu adalah kondisi anak-anak slow learner ada di mana? Oh, berarti kalau anak-anak slow learner IQ-nya berada di bawah 90. Jadi mungkin mereka ada di angka 70 sampai 89 itu sudah termasuk kategori slow learner. Apakah mereka normal? Normal. Cuman mungkin untuk memecahkan masalah itu nggak sampai selesai. Kadang-kadang kesulitan memecahkan masalah harus diarahkan. Tetapi untuk anak-anak yang mengalami gangguan belajar atau gabel itu sendiri ya, mereka itu IQ-nya tinggi. Jadi seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Steve Jobs, itu mereka dulu disleksia. Tapi karena orang tuanya tahu bahwa mereka disleksia, terus harus memperlakukan seperti apa, ya pola asuhnya yang diperbaiki dan mereka kemudian bisa belajar dengan cara mereka. Jadi kalau misalnya anak-anak normal itu mungkin belajar bacanya itu cukup dengan duduk santai, kemudian mereka membaca buku, mungkin anak-anak disleksia itu belajarnya harus di tengah-tengah pasir misalnya, sambil dia itu membuat mainan-mainan pasir dengan cetakan-cetakan pasir, kemudian mereka membayangkan yang namanya B itu seperti apa, mengucapkannya B itu seperti apa, bentuk mulutnya, ada desisan nafasnya B, D, itu anak-anak disleksia itu harus sampai seperti itu, Umi. Tapi mereka punya kecerdasan yang luar biasa yang kadang-kadang ini terungkapkan dengan apa? Kreativitas mereka, kemampuan berpikir mereka, yang kadangkala hal ini tidak terekspresikan dengan bahasa, tapi dengan perilaku mereka dan karya mereka. Seperti itu, Umi. Jadi beda memang. Ya, Wira, sudah ada beberapa yang masuk, tapi pertanyaan yang masuk. Tapi satu lagi, Bu Ira, tadi mungkin perlu sedikit Bu Ira jelaskan tentang overstimulasi. Nah, kenapa overstimulasi itu juga kurang baik dan bisa menjadi penyebab dari gangguan belajar? Iya, begini Umi, karena kalau overstimulasi itu kan kita memaksa anak ya, kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang belum waktunya. Jadi sama kayak kita memeram buah ya, buah mangga itu kalau mateng masak pohon, beda rasanya sama buah mangga yang diperam ya. Jadi kalau anak-anak kecil ya, jadi kita sudah tahu milestone anak kan beda-beda. Misalnya anak umur 1 tahun, misalnya 1 tahun milestone-nya, oh dia kalau 1 tahun berarti otomatis sudah mulai belajar nih berdiri dan kemudian berjalan gitu ya. Tapi ternyata ibunya itu dia sebelum 1 tahun sudah diajari nih berdiri, bahkan dia belum punya kesempatan untuk merangkak sudah dipaksa untuk berdiri. Nah itu kan otomatis membuat kematangan saraf-saraf yang ada di otak di dirinya dan di otaknya itu kan belum matang benar Umi, tapi dia sudah distimulasi. Dan apa yang terjadi, stimulasi yang berlebihan ini kadang-kadang membuat anak capek, lelah, stres, dan itu yang membuat mereka akhirnya menjadi frustasi dan akhirnya itu mengakibatkan kekerasan kepada anak. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata ada dampaknya pada otak anak. Akhirnya yang terjadi karena anak stres, frustasi, otomatis sinaptik di otaknya tidak tersambung dengan yang seharusnya terjadi. Seperti itu. Wah, ngeri juga Bu Ira ya. Kadang-kadang orang tua sangat ingin anaknya cepat bisa ini itu gitu ya. Wah, langsung distimulasi banyak-banyaknya.
Iya, Misalnya sama kayak ini kan Umi, membaca ya. Membaca itu kan nanti di usia anak-anak 4 tahun lah ya. Tapi banyak orang tua yang umur anak masih 2 tahun itu kayak sudah dipaksakan gitu loh. Ini hurufnya B, C, D, kemudian dikasih suku katanya gitu. Padahal fokus konsentrasi anak aja belum ada gitu loh. Bagaimana dia bisa mengenali simbol gitu kan. Anak aja belum bisa duduk dengan baik. Terus bagaimana mereka bisa fokus dan kemudian memberikan atensi. Itu otak itu nggak akan bekerja sebagaimana yang diperintahkan oleh kita, tapi dia bekerja sesuai dengan tumbuh kembang struktur otak dia sendiri kan. Setiap sama kayak tumbuhan ya. Oh, misalnya umur 1 minggu itu berarti akarnya yang baru bercabang ya misalnya. Kemudian kalau misalnya 1 bulan, oh berarti baru 1 tunas. Sama dengan otak. Oh, otak itu kalau misalnya umur 1 bulan, apanya yang berkembang. Kemudian kalau 2 tahun, apanya yang berkembang. Itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kita belajar neuroscience, itu ada 9 otak pengasuhan. Jadi yang pertama yang berkembang itu otak amigdala, sensomotorik, kemudian cerebellumnya, terus apanya itu berurutan satu sama lain. Seperti itu, Umi. ya. Luar biasa ya, Ayah Bunda. Kita dapat banyak sekali ilmu. Saya akan coba bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk pada 36 chat. Mulai dari atas nih, saya harus membaca. Ya. Nah, ini Bu Ira, ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Yulia. Bu mau tanya, anak usia 3 tahun belum bisa bicara. Gimana tahapan terapi yang bisa dilakukan? Kalau 3 tahun ya, saya sampaikan Bunda, 3 tahun itu anak itu harusnya sudah memiliki 4.000 sampai 6.000 kosakata. Itu yang pertama kita harus pahami. Kenapa akhirnya untuk ngajarin bahasa asing bilingual itu dimulai di usia 3 tahun? Karena memang anak sudah memiliki 6.000 kosakata. Dan itu yang membuat anak-anak bisa belajar bahasa lain selain bahasa ibunya. Kalau tuh kemudian 3 tahun dia belum bisa bicara, berarti ada sesuatu yang salah nih. Berarti kita harus ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang untuk memastikan anak saya ini kenapa gitu, kenapa nggak bisa bicara, apakah ada gangguan pada pendengarannya, apakah memang ada gangguan di oral motornya. Itu benar-benar kita harus pastikan. Jadi kalau misalnya ada anak yang belum bisa bicara sampai usia 3 tahun, kita pastikan dulu dia mendengar dengan baik nggak nih, jangan-jangan ada gangguan di auditorinya gitu. Kemudian jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan amandelnya gitu, karena saya pernah punya kasus, ini adalah kasus yang saya hadapi pada waktu tahun 2011. Pada waktu itu ada anak playgroup, usianya sudah 3 tahun setengah. Pada waktu itu gurunya mengatakan kepada saya, Mbak Ira, ini tolong dilihat ya, ada anak namanya si A ya. Dia itu kalau diajak ngomong nggak pernah jawab, dipanggil juga kadang-kadang noleh, kadang-kadang enggak gitu. Dia sampai hari ini sukanya cuma minum susu gitu, sukanya minum susu, nggak suka apa-apa. Kalau dikasih makanan yang lain dia nggak mau gitu. Terus akhirnya saya temuin si anak, terus saya bilang gini, coba kamu berdiri di belakang anak itu, terus kemudian bawa alat ini loh, alat musik untuk drum band yang dipukul dari luar, dang deng dong deng gitu kan. Ternyata waktu itu dipukulkan di belakang anaknya, anaknya itu tetap nggak merespon gitu kan. Terus saya bilang gini, selama ini kamu kalau manggil dia pakai bahasa tubuh atau pakai suara saja. Ternyata gurunya bilang saya selalu pakai bahasa tubuh karena kalau saya manggil dia itu kayak ngerasa gitu dipanggil, terus kemudian saya pakai bahasa tubuh, kemudian dia ke saya gitu. Itu yang disampaikan oleh gurunya waktu saya tanya, dia ada respon nggak? Ternyata, terus saya bilang, coba sekarang panggil dengan sekuat-kuatnya dari sini, tapi nggak pakai bahasa tubuh gitu. Kemudian ekspresi mukamu juga wajar-wajar aja gitu. Ternyata apa benar, waktu anak ini dipanggil sekeras-kerasnya nggak ada respon sama sekali. Kemudian saya bilang, coba saya mau ketemu sama orang tuanya gitu. Saya mau ketemu orang tuanya, saya mau bilang sama orang tuanya kayak apa sih pengasuhan di rumah kok sampai anak umur 3,5 tahun masih minum susu dot kemana-mana dan nggak mau makan apapun. Dan bibirnya itu selalu kering. Nah, apa yang terjadi? Ternyata waktu Bapak
bapak ibunya datang ke sekolah, saya bilang, Mbak, Pak, tolong dibawa ke THT dong anaknya. Kemudian nanti datang lagi ya ke sini kalau sudah dari THT. Ternyata benar, waktu dibawa ke THT, anak ini ternyata sudah mengalami infeksi parah di telinga dan juga amandel parah. Akhirnya sampai dioperasi lah, dan pada waktu itu sempat cuti selama setengah tahun dari playgroup itu sendiri, dan kemudian masuk lagi itu di playgroup setelah libur selama 1 semester itu, dan ketemu saya lagi, dan saya tanya, dulu waktu dioperasi amandelnya seberapa Pak? Ternyata cukup parah juga, dan kemudian saya tanya, sekarang telinganya sudah bersih ya Pak ya, untuk ininya nggak ada infeksi, nggak ada apa? Nggak Bu, kata dokter THT-nya sudah nggak ada masalah gitu kan. Ternyata pada waktu itu anaknya dipanggil belum merespon juga. Oh ternyata setelah perjalanan waktu memang anaknya mengalami autism. Itu autism memang, jadi memang ada faktor autisme itu sendiri. Tapi yang pasti ayah bunda, kalau misalnya kita melihat anak-anak yang belum bisa bicara, otomatis kita bawa ke THT dulu untuk memastikan pendengarannya. Dan kalau sudah dibawa ke THT, maka otomatis kita cek sensori motoriknya. Kita pastikan vestibularnya nggak ada masalah, kemudian propionya nggak ada masalah, sensoriknya nggak ada masalah. Kalau misalnya dari situ kemudian kita tahu, oh fokusnya belum ada nih, maka apa yang harus diterapi dulu? Yaitu sensori motorik sama okupasi terapi harus diterima dulu, karena anak-anak itu nggak bisa terapi bicara kalau misalnya dia belum bisa fokus dan dia belum bisa bekerja sama, dan itu diajarkan semuanya itu di okupasi terapi dan sensori terapi, jadi SI. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang belum bisa bicara, pertama harus dibawa ke dokter atau ke psikolog tumbuh kembang, dipastikan dulu, bawa ke THT juga. Kemudian setelah itu yang akan memutuskan kalau misalnya sudah ada hasil, diputuskanlah mau diapain, di terapi apa dulu, di SI atau OT, dan kemudian setelah itu bisa langsung masuk ke terapi bicara. Karena memang kalau sudah 3 tahun terlambat sekali ya Bunda. Kemudian jangan menyamakan begini, dulu ayahnya juga begini kok, sudah umur baru bisa ngomong itu umur 4 tahun gitu. Beda Bu, beda, kata Rasulullah, jangan disamakan anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman kita dulu, karena apa yang diterima sekarang itu berbeda dengan apa yang diterima mereka saat itu. Dan anak-anak zaman sekarang 3 tahun belum bisa bicara, itu adalah keterlambatan yang luar biasa, dan apalagi kalau pola asuhnya juga nggak bagus, otomatis itu akan sangat mempengaruhi kecerdasan anak juga nantinya. Jadi gitu sih Mi. Ya. Jadi harus ada tahapannya. Ya, ada tahapannya ya. Jadi bantuan ahli dan seterusnya. Iya, selain ini sih. Ya, kenapa Bu? Selain ini juga sih Mi, jadi pola asuh kita di rumah ya, pola asuh di rumah itu juga biasanya anak-anak yang nggak bisa ngomong itu kalau minta apa-apa kan sering nunjuk Mi. Kita itu jangan terbiasa untuk nurutin gitu loh. Jadi kalau misalnya dia nunjuk ya kita tanya sama dia, kamu mau apa? Gitu. Bilang, misalnya mau itu mobil, bilang mobil. Kalau nggak bilang mobil nggak usah dikasih gitu. Jadi memang harus ada stimulasi juga dari rumah seperti itu. Ya, dan orang tua juga harus tahu milestone tahapan perkembangan anak ya, sehingga nggak sampai 3 tahun baru bingung begitu ya Bu ya, dengan belum bisa sama sekali tadi. Ini ada pertanyaan dari Bu Lulu Eka. Ada standar usiakah untuk menentukan kesulitan belajar ini pada anak? Takutnya kita sebagai ibu terlalu terburu-buru menyimpulkan. Padahal secara usia memang belum memiliki kecakapan tertentu di usianya. Iya, kalau gangguan belajar itu kan saya bilang tadi kalau di sini kan ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia, tapi yang paling penting adalah dispraksia. Dispraksia ini adalah hal-hal yang sifatnya motorik ya. Nah, motorik ini, perkembangan motorik ini sudah kita pastikan ya. Kalau misalnya motorik itu sendiri, di usia 2 tahun itu anak itu sudah dipastikan dia sudah bisa lari gitu. Kalau misalnya 2 tahun dia belum bisa lari, berarti kita harus waspada nih. Nah, kenapa nih anak saya umur 1,5 tahun itu sudah terlambat sekali jalan ya, karena jalan itu toleransinya sampai usia 14 bulan. Kalau misalnya sampai 14 bulan, oh dia belum nih, kemungkinan anak saya mengalami dispraksia ya gitu, kemungkinan ya. Kemudian karena saya mengalami anak umur 8 tahun lompat 2 cm aja nggak bisa Bu. Jadi waktu itu anaknya normal,
Tapi karena pola asuh yang keliru, akhirnya pada waktu kita minta lompat 2 cm aja, padahal 2 cm itu kan segini ya, benar-benar nggak bisa. Dan itu apa yang terjadi? Ya memang akhirnya mempengaruhi perilaku dia, anaknya cenderung minder, kalau ngomong itu pelan sekali, kalau nggak sampai dideketin gini telinga kita itu nggak dengar. Dan kemudian anaknya itu mengalami kecemasan yang luar biasa. Nah itu yang saya bilang, motorik itu adalah pondasi bagi segalanya, untuk aktivitas daily living, untuk perilaku itu sendiri, behavior, untuk kecerdasan apalagi, persepsi visual, planning motor apalagi. Jadi gimana dia bisa melompat 2 cm gitu ya. Memang motoriknya nggak siap untuk itu, dan sensoriknya itu juga nggak siap mengatakan nggak apa-apa ini sama gitu. Tubuhnya itu tidak memberi informasi kepada otak. Akhirnya yang terjadi ya memang anak itu ragu-ragu, cuma lompat 2 cm aja nggak bisa sih gitu kan. Kalau ibu-ibu mungkin yang lihat gemes ya, masa cuma lihat lompat 2 cm aja nggak bisa gitu, kadang-kadang seperti itu. Dan disleksia itu sendiri, Mi, jadi kadang-kadang kita melihat anak-anak itu kok kalau diajak ngomong suka lupa ya, terus mengingat sesuatu dia itu kesulitan. Kemudian umur 3 tahun belum tahu warna, itu juga menjadi petunjuk gitu. Jadi kalau kita mau perhatikan nih, mulai umur 1,5 tahun itu kita sudah waspada harusnya. Kan kalau dalam dunia psikologi dan medis itu sendiri 18 bulan itu sebenarnya sudah ada milestone yang terlewati, berarti sudah lampu merah ya, yang memang harus benar-benar kita perhatikan perkembangan anak, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, motorik itu fondasi. Nah ini catatan yang penting sekali. Jangan akhir dengan stimulasi motorik ya 0 sampai 10 terutama. Kira pertanyaan dari Ida Farida. Untuk anak delay, gimana mengajarkan supaya membuka suara? Sedangkan saya dan orang tua sudah bekerja sama mengajarkan dari mulai meniup peluit, meniup balon, lilin, sebagainya, anak nangis, untuk menyamakan orang dengan supaya satu misi, misalnya tidak kesal dalam mengajar hitung dengan karena takut di SD tidak bisa membaca. Gini ya Bunda, untuk ngajarin anak skill ya, kalau misalnya anak itu motivasinya belum bagus, planning motornya juga belum bagus, kita itu mau maksa anak untuk membuka mulut juga nggak akan bisa gitu. Karena pasien saya itu paling banyak speech delay, Umi. Untuk saat ini aja ada sekitar 5-4 anak ya yang speech delay ya. Mereka otomatis memang harus melakukan terapi bermain itu sendiri, terapi aktivitas. Bagaimana mereka itu mau membuka mulut kalau motivasi di dalam diri mereka itu nggak ada. Makanya saya bilang, ibu-ibu speech delay itu melihat keparahannya. Kalau nggak terlalu parah, mungkin bisa kita stimulasi sendiri di rumah gitu kan. Misalnya cuma dengan tiup-tiup balon, kemudian makan pakai sedot, minum pakai sedotan, kemudian bermain yang sifatnya meniup peluit itu sendiri, kemudian meniup bola-bola tisu ya, kemudian makan makanannya itu kayak apel, jagung, sesuatu yang sifatnya keras, nasi. Tapi kalau misalnya anak belum punya motivasi, anak belum memiliki planning motor, mereka itu mau ngomong aku mau itu susah karena mereka sendiri juga motoriknya di otaknya itu nggak berjalan gitu loh. Kamu mau apa gitu kan? Saya kan bilang tadi, pada waktu anak ditata motoriknya, sensoriknya ditata, maka otomatis dia juga ditata terkait aktivitas daily living-nya. Persepsi visualnya ditata. Jadi persepsi anak pada sesuatu itu ditata pada waktu anak itu melakukan okupasi terapi. Jadi pada waktu anak melihat, oh ini ada air nih, aku kalau ada air seperti ini harus ngapain ya? Itu planning motor. Oh, kalau ada sesuatu yang berbahaya di depanku, aku harus lompat atau cukup jalan atau cukup minggir. Itu planning motor. Nah, bagaimana seorang anak itu paham dengan planning motor kalau misalnya dia di speech delay-nya parah ya, belum paham terkait ini, motoriknya juga bermasalah. Ya, bagaimana kita bisa nyuruh dia bicara gitu loh. Jadi kan saya bilang temui ahlinya dulu gitu, temui ahlinya, jangan
Karena kita harus tahu dulu, karena seorang ahli itu pasti akan mengatakan, Bu, ini cukup di sekolahin nih Bu, ini cukup dilakukan home program di rumah, Ibu bisa melakukan latihan-latihan ini. Sama seperti saya, ada anak-anak yang butuh terapi itu seminggu 2 kali, ada yang cuma butuh terapi seminggu 1 kali, tapi ada juga anak-anak yang udah Bu, sebulan 2 kali aja, yang lainnya Ibu bisa lakukan di rumah di home program nih. Kenapa kita butuh bantuan ahli? Karena kita nggak bisa menganalisa kebutuhan dia apa gitu. Untuk fokusnya bagaimana, untuk kemampuan dia memperkirakan sesuatu itu propionya bagaimana, sudah paham nggak, eksekutif brain-nya itu seperti apa, sudah bisa nggak dia. Nah itu memang kenapa kita harus butuh bantuan ahli gitu. Makanya saya kemarin itu sempat bilang sama Umi, gimana kalau misalnya jauh dari tempat terapi. Sekarang online itu banyak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman terapi okupasi itu buka terapi jarak jauh, tapi memang harus dengan kerjasama dengan orang tua. Jadi mereka yang akan melihat ya dari Zoom itu, Bu, coba lakukan ini, harus begini. Coba dilihat anaknya, oh seperti ini, seperti itu. Begitu Umi. Jadi, Bu Ira, sampai jam kenapa Mi? bisanya sampai jam berapa? Bisanya mungkin sampai 2:30 ya Mi, karena saya mau ada tamu jauh ini Mi. Iya. Dari salah satu lembaga di Palembang yang kebetulan katanya punya TK sampai ini nanti pesawatnya jam 3 baru landing. Oh ya. Ya. Berarti ada sekitar waktu 15 menit lagi ya Ayah Bu. Kita lanjutkan Bu Ira pertanyaannya. Apakah gangguan belajar bisa diobati tanpa konselor, misalnya untuk kondisi ringan, untuk distimulasi orang tua, atau apa saja tips atau stimulasi bisa dilakukan di rumah masing-masing? Iya, kalau untuk gangguan belajar, kalau misalnya masih ringan, bisa distimulasi di rumah masing-masing ya. Jadi yang penting kan kita itu bicara dengan ahlinya dulu ya. Kemudian kalau kita misalnya sudah tahu, oh ternyata dia misalnya mengalami disleksia nih, ada beberapa permainan yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini adalah kayak permainan menyusun balok ya, menggunakan balok huruf. Jadi balok-balok itu kita beli balok-balok berwarna-warni, misalnya kalau untuk huruf-huruf yang konsonan warna baloknya merah, kemudian untuk huruf-huruf vokal warna baloknya hijau gitu ya. Jadi merah konsonan, hijau vokal gitu. Jadi di situ itu kita kasih huruf-hurufnya, di situ kita tempelin sambil anak itu disuruh nyebutin. Dan kemudian kalau dia sudah bisa nyebutin, maka dia itu harus kita ajari menyusun kata dari balok-balok huruf itu tadi. Sambil dia menyusun kata itu gantian, kadang-kala kita yang menyusun kata, kemudian anak yang suruh nyebutin. Ini kalau misalnya kata buku itu huruf-hurufnya apa saja, kamu bisa nggak nulisin hurufnya gitu, seperti itu kalau misalnya ringan ya Mi. Kemudian yang kedua adalah metode baca, tulis dan susun. Jadi kita bikin 3 kolom, ada tiga kolom ya. Kolom pertama itu untuk baca, kolom yang kedua itu tulis, yang ketiga itu susun. Jadi yang kolom pertama mungkin misalnya ada kata yang mungkin harus dibaca anak. Kemudian kolom yang kedua itu adalah kata-kata yang harus ditulis oleh anak. Kemudian kolom yang ketiga itu adalah berisi tentang huruf-huruf acak yang harus disusun oleh anak itu untuk menjadi kata yang benar. Nah, itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian kita itu membuat perpustakaan kata di rumah. Jadi membuat dinding kata, membuat vocabulary. Jadi di sini ini rumah kita itu memang otomatis harus repot sedikit ya. Jadi di rumah itu ditempeli ya buat dinding kosakata itu. Jadi misalnya kalau pintu itu ditempeli tulisan pintu, daun pintu gitu kan. Jadi keluar dari pintu. Jadi seperti itu. Ada huruf keluar, masuk dari itu dinding kita itu memang benar-benar full gitu. Dengan banyaknya tulisan-tulisan yang memang itu terdiri dari suku kata yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau di rumah ya, jadi hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak di rumah. Dan orang tua bisa lakukan, dan otomatis misalnya seperti itu ya memang kegiatan untuk disleksia itu memang harus banyak baca tulis.
harus banyak baca, nulis, mendengarkan. Masalahnya kan kadang-kadang kita sebagai orang tua yang kesulitan ya, bukan kesulitan sebenarnya, masalahnya mau apa enggak gitu loh ya, untuk membacakan cerita, kemudian ngajak anak bercerita seperti itu, kalau disleksia itu. Dan kemudian memancing anak untuk menulis seperti itu. Bu Ira, apakah ada atau cara yang berbeda ketika kita membacakan buku cerita untuk anak yang usia? Kenapa Mi? Putus-putus Mi. Oh ya, apakah ada atau cara membacakan buku cerita kepada anak-anak usia? Apakah berbeda dengan membacakan buku cerita pada anak-anak? Enggak sih, Mi. Karena anak disleksia itu butuh membacanya baku, Mi. Kalau misalnya butuh kemampuan, kalau kemudian membacanya itu dengan ekspresi, dengan ini dia masih belum paham nih. Jadi untuk anak-anak disleksia itu memang membacanya baku ya, karena memang mereka kan kesulitannya itu mengasosiasikan ya, atau menghubungkan arti suatu huruf dengan bunyi. Jadi jangan mereka dibebani dengan hal-hal yang lain dulu. Jadi bantu mereka untuk mengasosiasikan dulu kalau buku itu bunyinya adalah buku. Jadi mereka dalam pikirannya kalau ada kata buku berarti yang ada di pikiranku buku itu kayak apa? Itu Mi. Jadi membacanya memang membaca baku, bukan membaca dengan ekspresi yang macam-macam. Kemudian karena anak tambah bingung, dia sudah kesulitan untuk membaca, mengasosiasikan kata dan bentuk, apalagi ditambah dengan ekspresi, ditambah dengan macam-macam ini ya pernak-pernik untuk membaca itu tambah bingung. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak disleksia itu memang mereka itu kesulitannya bukan sekadar membaca aja, Mi, tapi juga kesulitan untuk memanage tugas, waktu, kemudian jadwal, itu dialami juga oleh mereka. Kompleks, Mi. Montessori itu kan ini, Bu Ira, yang mengajarkan anak membaca itu kan ada bentuk konkretnya. Ketika buku, maka dia guru juga buku, ketika bola, guru menunjukkan bola, begitu ya. Iya, itu malah lebih bagus kalau seperti itu, Mi, karena memang mereka kan kesulitan ya mengasosiasikan ya antara kata, huruf itu dengan bunyinya ya, apalagi huruf. Jadi kalau misalnya dengan anak disleksia itu gini, huruf A, bayangkan, pikirkan A itu seperti apa. Terus mulut itu bentuknya bagaimana kalau huruf A. Itu anak-anak disleksia harus merasakan itu, Mi. Jadi B, jadi dipegang mulut bibirnya ya, bibirnya itu kalau B bagaimana, D itu bagaimana. Itu diajarkan sampai akhirnya mereka itu bisa membayangkan A itu seperti apa. Karena dalam pikiran anak-anak disleksia itu kan huruf itu terbalik-balik kalau dilihat dari buku seperti itu, Mi. Berarti pakai persen itu ya? Jadi memang begitu kalau untuk anak-anak disleksia, karena memang mereka sulit membedakan bunyi yang muncul itu dengan huruf. Jadi memang ada masalah gangguan neurobiologis memang di neuronnya, memang di bagian brokanya, broka Wernicke-nya. Ya, betul. Ini ada lagi dari Aceh ini ya, saya dari jauh nih. Saya Fauzia dari Gayo West Aceh. Mau bertanya, ada salah satu murid privat saya terindikasi disleksia. Usianya sudah hampir tahun, kelas 2 SD, belum bisa membaca dan menulis ketik ngasal. Usut punya usut, ternyata anak tersebut waktu berbicara sering kejang, sangat lambat untuk mengingat. Trik apa yang harus saya lakukan untuk memberikan perubahan untuk anak tersebut? Terima kasih. Yang dilakukan ya, apalagi ini kan tadi kan salah satu penyebabnya kan memang ya, Mi, ya trauma pada kepala ya, penyebab disleksia itu ketidakmampuan gangguan belajar itu ya salah satunya adalah trauma pada kepala itu sendiri ya. Ini ternyata ada riwayat kejang ya. Otomatis kalau dia sudah kejang itu kan asupan oksigen ke otak itu nggak baik dan akhirnya memang mengakibatkan trauma di otak terutama kalau kejangnya lama. Nah, apa triknya? Yang pertama itu adalah ibu ini sering kasih ini aja, sering kasih
huruf-huruf warna-warni. Huruf-huruf warna-warni itu untuk disalin. Huruf disalin, kemudian hurufnya ini setelah disalin pada dia bilang salin huruf ini ya, kemudian gunting gitu. Gunting dan kemudian sebutkan. Jadi kalau ngasih itu nggak usah banyak huruf, 4 huruf aja. Ini huruf A, B, C, D gitu. A, B, C, D. Itu di sekolah itu diajarin ini A, B, C, D. Ayo sebutkan A, B, C, D. Kemudian tuliskan A, B, C, D gitu, Mi. Kemudian dikasih, kemudian kita kasih mungkin potongan-potongan kertas ya, yang di situ ada huruf balok A, B, C, D dengan warna macam-macam. Huruf A warnanya apa? Merah. Ini ingat ya, huruf A warnanya merah. Nanti kamu di rumah bikin seperti ini dan ucapkan. Jadi mereka itu harus benar-benar paham, Mi. A itu berarti bentuknya itu melengkung, kalau A kecil itu, kalau A besar hurufnya berarti seperti segitiga, karena memang mereka di otak mereka huruf itu benar-benar kebalik-balik. Bahkan kalau dalam film India apa itu tadi, Mi? Lupa saya. Iya, itu kan hurufnya menari kan? Disleksia itu macam-macam. Jadi ada yang melihat hurufnya itu kebalik, ada yang hurufnya menari, ada yang hurufnya terpotong, Mi. Di visual otak mereka itu begitu. Bahkan ada yang hurufnya itu goyang, memang goyang. Dan kalau enggak gitu ada yang hurufnya begini. Kadang anak disleksia itu ketakutan membaca itu hurufnya itu kayak timbul tenggelam. Jadi begitu. Jadi kayak mengecil, membesar, membecil. Jadi saya kadang kok sampai segitunya ya anak disleksia, sebegitunya, Mi, untuk kesulitan mereka itu mengenali huruf-huruf seperti itu. Jadi luar biasa. Luar biasa ya. Jadi macam-macam ya ternyata ya bentuk huruf yang saya kira cuma menari saja, Bu Ira. Enggak, Mi, bukan hanya seperti menari saja, tapi juga kebalik-balik, hurufnya ada yang hilang, ada yang terpotong, bahkan ada yang itu muncul kayak timbul tenggelam itu loh, Mi, membesar, mengecil, ada yang menghilang gitu. Oh, luar biasa. Bisa takut mereka. Iya, makanya benar-benar kayak trauma gitu lihat tulisan akhirnya. Nah ini Bu Ira, ada dari Bu Tutut Sugiyarti. Alhamdulillah usia anaknya, syukur alhamdulillah meskipun usianya 3,7, banyak kosakatanya. Misalnya huruf yang ada buku yang ngobrol sedang kegiatan pembangunan rumah kami. Saya dengar dia ngomong terkait dengan bangunan. Saya agak bingung. Alhamdulillah sambil pun bisa menu pilihan belajar apalagi pun solusinya agar kami bisa sekolah. Maksudnya gimana ini ya? Kita lewatin aja ya. Iya, dilewatin aja. Sebentar. Ini, bagaimana teknik pengajaran dan pola asuh untuk menstimulasi anak dengan gangguan disgrafia, Bu? Disgrafia? Ya. Disgrafia ini, Mi, biasanya diikuti gangguan penyerta, kalau nggak ADHD, ADD. Jadi mungkin di sini itu memang harus konsultasi sama dokter apakah perlu pakai obat apa enggak ya. Dan kemudian kalau misalnya memang enggak perlu untuk mengatasi rasa depresi dan stresnya dia, ya berarti kita cukup latihan di rumah. Tapi memang awalnya kita latih dia itu menulis itu enggak pakai tulisan tangan nih. Jadi di sini ini kita memang membantu dia menulis misalnya pakai laptop, pakai mesin ketik, jadi seperti itu. Jadi memang untuk anak-anak disgrafia memang latihannya menulis dulu, menulis dengan bantuan alat-alat elektronik itu sendiri sambil kita juga melatih motorik kasarnya dia yang terkait untuk menulis itu dan motorik halusnya ya Mi, karena memang kadang-kadang suka capek gitu. Dan selain itu untuk anak-anak yang disgrafia ini, yang disgrafia yang kesulitan menulis itu tadi ya, kita memang harus bermain sesuatu yang sifatnya untuk melemaskan otot-otot jemari tangan itu yang memang harus dilakukan. Dan kemudian
otomatis menjalani terapi nih, menjalani terapi kalau disgrafia karena memang kadang-kadang ada gangguan penyerta ya kalau disgrafia itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah dengan mengubah kebiasaan. Jadi mengubah kebiasaan seperti misalnya mengubah pola makan dia yang istilahnya mungkin terlalu banyak gula, terlalu banyak gluten, itu anak-anak diatur nggak terlalu banyak gulanya agar dia itu emosinya lebih stabil. Karena memang disgrafia itu kaitannya memang banyak dengan anak-anak yang mengalami gangguan ADD. Jadi konsumsi vitaminnya, jadwal tidurnya dia itu kebiasaan-kebiasaan yang memang harus ditata oleh orang tuanya. Dan kemudian juga membantu anak itu menulis dengan tidak pakai alat tulis dulu, jadi diajari baca dulu dan nulisnya itu pakai elektronik dulu. Setelah itu, setelah emosinya stabil, kemudian fokus konsentrasinya dapat, dia pelan-pelan dilatih untuk menulis seperti itu. Bu Ira, ada yang bertanya ini kontak online untuk terapi anak speech delay. Bu Ida Farida. Saya kasih kontaknya ya. Sebentar. Ini namanya Ibu Kotim. Kebetulan beliau itu dulu adalah salah seorang mantan presiden terapis untuk Indonesia Timur, untuk mantan presiden okupasi terapi untuk Indonesia Timur. Sebentar saya cari kontaknya. Mungkin bisa dicatat ya, nanti bisa bilang dari saya gitu aja. 081 357 535 920. Diulangi Bu Ira. 081 357 535 920. Dengan Ibu Kotim OT, okupasi terapi. Ya, betul ini. Jadi problem sekarang ini problem sensori, jadi OT itu naik banget sekarang ini ya. Iya, Mi, apalagi kena pandemi ya, sensori motorik itu ya, saya itu ada di lembaga offline ya, jadi saya mulai hari Selasa kemarin offline, terus-terusan Selasa, Rabu, Kamis hari ini offline itu, saya itu sampai pusing. Ternyata masalahnya itu banyak di sensori dan motorik, dan saya itu sampai habis suara ngomong sama orang tua seperti itu. Tantangan yang hidup di zaman seperti ini, sensori luar biasa. Makanya sekolah alam laris ya, Mi? Ya, Wira. Sekolah terbaik. Dulunya nggak tentang kenapa harus pasir dan tanah, mudah-mudahan sebagai dengan banyaknya yang punya masalah sensori. Bu Ira, sudah jam 14.27, memang masih banyak sekali pertanyaan yang hari ini luar biasa. Sharing sesi diikuti oleh 173 peserta. Tadi sempat saya buka, nggak tahu setelah itu apakah nambah lagi ya. Tapi pertanyaannya masih banyak, mudah-mudahan masih bisa dijawab di sharing session berikutnya dengan tema yang pasti lebih menarik lagi. Untuk terakhir mungkin Bu Ira bisa memberikan kata penutupnya, Bu. Iya, jadi buat ayah bunda yang kebetulan memiliki anak-anak yang di usia saat ini berada di usia balita sampai dewasa madya ya. Dewasa madya itu adalah usia 15 tahun ya. Berikan stimulasi terbaik kepada anak-anak yang stimulasinya itu juga tidak over tapi juga tidak kurang. Untuk anak-anak yang masih di usia dini, maka perhatikan milestone-nya sebaik-baiknya, dan untuk anak-anak yang sudah melewati masa usia dini, maka apa yang harus kita lakukan adalah memberikan tantangan-tantangan kepada anak itu melalui aktivitas daily living, yaitu aktivitas practical life. Yang mana aktivitas practical life ini bisa kita latih di rumah dengan cara membuat anak-anak itu membantu kita mengerjakan tugas-tugas di rumah. Dan salah satunya juga adalah dengan mengajarkan olah tubuh kepada anak-anak itu
itu meskipun di saat pandemi ya. Jadi anak-anak itu upayakan tetap bisa bersepeda, kemudian upayakan juga anak-anak masih tetap bergerak karena bagaimanapun sensomotorik itu sangat luar biasa pengaruhnya kepada pembentukan sinaptik otak. Dan jangan lupa kalau misalnya mau jalan-jalan pagi, upayakan jangan pakai alas kaki ya. Karena di Amerika itu sekarang lagi ngetren yang namanya barefoot, yaitu berjalan dengan panjang kaki karena memang stimulasi kecerdasan. Jadi sinaptik kecerdasan itu memang ada banyak di daerah taktil. Salah satunya di telapak-telapak kaki anak-anak kita dan di kita sendiri sebenarnya. Jadi jangan malas untuk melakukan olah fisik dan olah tubuh, terutama anak-anak yang memang mengalami gangguan belajar dan juga mengalami gangguan emosi terutama, agar mereka lebih bisa bahagia dan orang tuanya juga bisa lebih bahagia dan bisa memberikan stimulasi terbaik. Jadi seperti itu, Mi. Dan jangan takut ya, selama pengasuhannya benar, ada terapi yang benar, gangguan belajar bisa teratasi dengan baik. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Bu Ira, ilmunya semoga semakin barokah dan semoga kita masih terus bisa mengikuti pencerahan yang disampaikan oleh Bu Ira. Bu Ira sehat selalu mudah-mudahan ya. Amin. Ada satu tadi yang terakhir chat Bu Ira, bagaimana bisa mendapatkan file PPT tadi, apakah bisa didapatkan di mana? Kalau file PPT bisa ini ya, saya biasanya share di link Telegram saya. Oh ya. Iya, jadi mungkin link Telegram Ira ya. Iya, mungkin bisa menghubungi yang ngajak itu yang tahu Telegram saya bisa masuk di situ. Atau saya sebutkan aja ya link Telegramnya ya, Mi ya. Ira. Link Telegramnya itu sebentar. Telegram TM. Oh, saya tulis di chat ya. Ya, Bu. Saya tulis di sini. Tadi ada yang bertanya bagaimanakah jika mau join di komunitas cinta anak. Silakan ibu-ibu, ayah dan bunda menghubungi teman-teman yang mengajak ayah bunda ke acara parenting hari ini, acara Zoom kali ini. Silahkan kontak beliau dan silahkan tanya bagaimana cara bergabung dengan komunitas cinta anak. Sebentar, Mi, saya mau nulis ini di mana ini. Saya kasih ininya ya. Sebentar saya tulis. Kalau ayah bunda mau bergabung, boleh menghubungi teman yang mengajak. Silahkan. Dan insya Allah banyak sharing-sharing lainnya ya, Umi ya. Ya, banyak sekali sharing-sharing yang dilakukan oleh komunitas cinta anak. Jadi banyak banget. Ada nanti Ramadan ya, sekaligus Ramadan akan sekali acara yang digelar gitu ya. Ada 1000 cinta anak itu, kemudian ada berkisah setiap hari dari relawan berkisah. Nanti untuk anak-anak menjelang berbuka puasa mereka ada bisa mendengarkan kisah keteladanan, dan kemudian ada lagi tentang sharing-sharing seputar Ramadan, mulai dari kesehatan ke kebersihan rumah, kebersihan jiwa, segala macam tips-tips Ramadan. Nanti sepekan 2 kali. Ayah Bunda juga nanti akan terus ini teman-teman yang aja ya dapat linknya. Ini linknya belum terbaca ya? Di chat, Bu Ira. Iya, saya chat Umi. Ya, belum. Oh, ya Allah, belum. Everybody. Ini kok chat saya nggak bisa nulis nih. Bentar.
Lagi nggak bisa nih, Mi. Oke, nggak apa-apa Bu, nanti berarti eh, Oh, bisa ini ditanya, sudah mulai bisa, Mi. bisa Bu. Insya Allah bisa sebentar. Iya, bisa menghubungi ini, Mi, pengundangnya masing-masing. Nah, nanti Ayah Bunda bisa ini yang mengundang, jadi agar tahu link Telegramnya Bu Ira, juga tahu cara bagaimana bisa bergabung dengan komunitas Cipta Anak ya. Begitu Ayah Bunda, karena sudah masuk waktu asar di sebagian tempat dan Bu Ira akan kedatangan tamu jauh, mudah-mudahan semakin barokah ilmunya menyebar ke seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan sampai ke seluruh dunia. Amin, amin. Oh itu udah ada ya? Sudah. Itu telegramnya, silahkan di screenshot Bu. Boleh di screenshot ya Bunda-Bunda untuk telegramnya. Boleh yang menghubungi juga bisa minta yang menyebarkan linknya bisa. Jasakillah khair Umi, dan Ya. buat para peserta yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama belajar. Insya Allah mungkin ketemu di kesempatan berikutnya ya Mi. Sepertinya masih perlu berlanjut ya Mi ya, tahap 2 ya. Didalamin lagi Bu ini Bu. Boleh. Nanti sekalian kita kenalan dengan 3 gangguan belajar yang lainnya. Sambil karena memang tadi pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab, insya Allah akan ada seri 2. Ya. Terima kasih Bu Ira, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Siang yang barokah, insya Allah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang di waiting room masih banyak loh, Mi. Banyak yang masih mau gabung. Kenapa Jamnya bisa? sudah. Nggak tahu ya, Mi. Mungkin tadi mau gabung keluar atau bagaimana, saya nggak paham. Sudah selesai ya, Mi ya. Saya end ya. Iya, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum semuanya.